sosok kakek-kakek gitu bawa tongkat. Dia lagi ngeliatin kita yang lagi pada duduk di situ. Pas ngeliat ke atas, kok ada orang itu badannya sama pohon itu hampir sama, sejajar. Nah nggak lama temannya teman gue tuh bilang, "Bang, itu sebelah kiri ada bayangan hitam, gue ngeliat. Itu kok gue ngeliat kayak buntut warna putih." Jadi ada pohon tuh, ada kepala orang lagi nengok gini. Halo guys, baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Tapi sebelum kita kenalan sama narasumber ya, gue mau promo sedikit nih. Buat teman-teman yang suka rafting atau glamping bisa cek IG-nya Linear di sebelah sini. Nanti kepoin aja Instagramnya buat teman-teman yang mau rafting atau glamping lah ya. Ya udahlah, sebelum itu kita kenalan dulu sama narasumbernya, Mas Alvan. Mas Alvan, ya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ada cerita apa nih yang mau di-share nih? Saya mau ceritain tentang pengalaman saya pas ngedaki di Gunung Salak, Puncak 2. Puncak 2. Iya. Oh iya. Instagramnya apa nih? Buat teman-teman siapa tahu mau follow. Instagram saya namanya fikrialvanur_28. Lu ada bisnis apa nih yang mau dipromoin ke teman-teman nih? Saya sama teman saya lagi bikin acara open trip. Oh iya. Ngonteknya di mana tuh kalau mau ngeliat? Bisa di ini sih, saya sering posting di grup-grup pendaki di Facebook. Di Facebook? Iya. Oh iya. Nama Facebooknya apa? Kalau saya nama Facebooknya Fikri Alvanur. Oh berarti lu pakai akun pribadi lu biasanya promo di grup-grup pendaki. Iya, di buat grup-grup. ngadain open trip pendaki-pendakian ya. Berarti buat teman-teman yang pengen ngedaki tapi nggak ada temennya, boleh kontak-kontak lah ya kan. Main-main aja ke Facebooknya dia. Nanti Facebooknya gue taruh di deskripsi lah linknya. Yaudah, sebelum teman-teman dengar ceritanya, kita tonton dulu yang satu ini. Ini kejadian pas pengalaman gua naik ke Puncak Salak 2 bulan Juli, sekitaran akhir bulan lah. Itu harinya hari Jumat, kalau tanggalnya gua lupa tepatnya tanggal berapa. Itu rencana berangkat tuh awalnya hari Sabtu pagi. Cuman karena hari Sabtu sorenya itu ada teman yang nggak bisa, jadi dialihin ke hari Jumat berangkatnya. Rencana berangkat awal sama gua 12 orang. Cuman yang 2 batal jadi 10 orang. Kita rencana itu berangkat abis Jumatan. Udah nunggu-nunggu yang lain semua. Tapi ada 2 orang lagi nih yang telatnya ngeselin banget, telat sampai jam 5 sore. Waduh. Menghambat perjalanan Iya. gitu ya. Kalau misalnya mau ikut bilang ikut cepet datang, tapi ini ditungguin kagak datang. Akhirnya dia datang jam 5 sore. Datang jam 5 sore kita packing ulang lagi. Sekalian belanja logistik yang kurang. Jalanlah ke jalur pendakian. Waktu itu kita lewat ini Haji Saka Bogor. Sana sekitar 15 menit dah dari rumah, berangkat ke perjalanannya. Nyampe parkiran tuh pas maghrib di sana. Di parkiran ada musola, sholat dulu, yang sholat sama ngisi air, soalnya di atas itu nggak ada sumber air, lagi kering lah katanya. Ngisi air, udah beres sholat, kita berdoa dulu sebelum berangkat. Habis berdoa kita jalan sekitar 15 menit dari parkiran ke ada pos registrasi. Kita di situ registrasi dulu, isi data semuanya 10 orang itu isi data. Kata yang BC-nya, ntar aja habis Isya nanggung, bentar lagi soalnya Isya, biar sholat Isya dulu. Habis Isya sekitar 7:30 itu jalan dari pos registrasi itu. Kita tujuan pertama ke Patilasan. Di pertengahan perjalanan dari pos registrasi ke Patilasan, gua kan bertiga nih, gua, Iul, sama temen gua lupa namanya siapa. Kita bertiga jalan di belakang tuh, agak-agak ada jarak sama yang di tengah tuh, sekitar berapa meter ya, 15 meteran lah jarak. Soalnya gue pelan-pelan, pas lagi enak-enak jalan nih bertiga, gue nengok ke sebelah kanan, kayak ada yang ngeliatin, kan penasaran, nyanterin ke kanan, oh nggak ada apa-apa, santai, udah jalan lanjut. Pas lagi udah agak jalan agak lama gitu, tiba-tiba di kuping tuh ada suara kedengeran, suara cewek ketawa. Pas gitu gue kira gue doang yang ngedenger, tapi nggak lama teman gue si Yul langsung nengok ke gue, wah kayaknya dia ngedenger nih. Ya udah, kata gue lanjut aja jalan yuk, kita ngejar yang di depan. Kita ngejar di depan, nyampe tuh di Patilasan, istirahat dulu, pada minum dulu semua. Kebetulan juga pas nyampe Patilasan itu kabut tebel, jadi kita jalan itu nungguin kabutnya agak hilang dulu. Kita diam di Patilasan agak lama soal di situ. Udah beres istirahat, pada minum semua. Temen gue yang namanya Ferry,
dia jalan jadi leader lah, gua suruh jadi leader sama temannya tuh, gua nggak tahu namanya. Dia jalan paling depan. Pas dia udah jalan agak jauh, dia teriak ke gua, "Bang, ini jalannya ketutup kabut, gua nggak kelihatan, lu aja di depan." Terus gua langsung pindah ke depan kan. Kata gua, "Kenapa? Jalannya nggak kelihatan bang, ini ketutup kabut." Ya udah, tahan dulu bentar. Akhirnya gue nyari jalan yang ininya, yang benarnya. Ketemu jalan benar, alhamdulillah tuh di situ lancar lagi jalan. Baru jalan belum jauh tuh baru ngelewatin belokan itu yang tadi ketutupan kabut, kehadang lagi sama kabut kita. Jadi itu kabut kayak datang terus pergi, datang lagi. Udah gitu akhirnya wah nggak benar ini kalau misalnya dilanjutin terus, kita diem dulu aja, break lagi. Kita break di tempat ada pipa paralon gitu buat ke desa lah, ke warga. Kita diem di situ agak lama lagi, itu di situ 10 menit ada itu di situ. Akhirnya kabut hilang lagi, kita mutusin lanjut jalan lagi pelan-pelan. Gua nugasin Peri jadi di depan lagi sama temennya jadi leader. Gua kebagian di belakang lagi jadi sweeper, bertiga sama Yul sama temen gua. Kita jalan, alhamdulillah dari tempat yang tadi kita istirahat yang paralon itu, kita sampai pos 1 itu lancar, nggak ada kendala apa-apa. Pas nyampe pos 1 kita istirahat dulu. Di situ ada yang bilang kedinginan. Kita ya udah, kita bikin teh anget dulu lah buat ngangetin badan. Pas lagi mau ngeluarin kompor itu dari keril, tiba-tiba kan kayak di pos 1 itu, kalau yang biasa ke Salakdo pasti tahu lah. Pos 1 ada pohon gede, gimana ya diameternya, kalau dinian ada kali 1 meter lebih mah kalau lingkarannya. Di sana tuh ketutupan kabut, cuman kayak sekilas tuh ada bayangan putih gede. Cuman pikir positif aja itu mah, mungkin kabut kena cahaya kayaknya. Dari situ udah santai bikin kopi. Di pos 1 itu istirahat setengah jam, sekitar setengah jam istirahat, bikin kopi, bikin teh. Udah habis istirahat kita lanjut lagi ke pos 2. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu makan waktu kurang lebih 1 jam lah. Dari pos 1 ke pos 2 itu alhamdulillah lancar lah, nggak ada apa-apa. Udah dari pos 2 kita istirahat sebentar di pos 2 cuma 5 menit soalnya ngejar waktu, udah kemalaman. Kita nyampe di lahan gambut. Di situ anak-anak pada bilang kecapean mau minta istirahat, tapi gue nggak tenang gitu istirahat di situ. Soalnya minggu lalunya gue naik ke situ tektokan, nemuin jejak kaki harimau. Itu masih seger banget, kayak baru lewat lah. Nah dari situ gue buru-buru minta, udahlah kita nggak usah istirahat di sini, istirahat di depan aja. Saya bentar lagi nggak jauh ke pos 3. Dari situ lanjut jalan, pas nemu jalan yang agak sempit tuh vegetasinya. Di sana tuh ada suara dari sebelah kiri gua, bunyi kayak hewan lagi nerobos pepohonan lah, bunyinya gitu. Temen gua tuh ngedengar, "Bang, suara apaan tuh?" Udah nggak usah, itu mah paling babi hutan paling bikinnya. Ya udah lanjut lagi. Udah ngelewatin jalan yang rimbun, jalan lagi ketemu yang agak luas jalannya. Kita agak jarak lagi sama yang di depan tuh, kita 10 meter lah. Kita jalan bertiga di belakang, gua, Yul sama temen gua. Nah nggak lama temen gua tuh bilang, "Bang, itu sebelah kiri ada bayangan hitam." Gua ngeliat, dia langsung langsung ngedeketin gua. "Udah nggak usah takut," kata gua, "itu mah halu lu doang kali, kecapean." Ya udah kita lanjutin jalan aja. Nyampe pos 3 ya, pos 3 kita nyampe, istirahat, minum semuanya. Ditanya lagi, kita mau lanjutin ke tempat tujuan camp kita apa mau ngecamp di pos 3 ini. Kata temen, "Lanjutin aja bang, nanggung kalau ngecamp di sini soalnya lahannya sempit." Kita akhirnya lanjutin lagi dari pos 3 itu ke Haji Solomot, namanya pos Haji Solomot. Dari pos 3 ke Haji Solomot itu kurang lebih perjalanannya 1,5 jam lah. Kita jalan santai, nggak jauh dari pos 3 itu kayak ada pohon gede lagi ya. Di situ temannya Ferry itu yang tadi gue nugasin jadi leader, temennya itu nyenterin senternya tuh ke atas. Pas-pasan gue lagi ngeliat ke atas nih bang, pas ngeliat ke atas kok ada orang itu badannya sama pohon itu hampir sama, sejajar, tapi bajunya putih, cuman kelihatannya bajunya setengah doang lah. Dia tinggi gede. Pas gue lihat, gue tegesin, wah gue langsung situ langsung kaget kan. Akhirnya gue langsung nunduk, langsung pindah ke tengah, gue nggak berani di belakang lagi. Akhirnya gue di situ di tengah jalan, yang di belakang gue tinggalin berdua tuh. Gue di tengah jalan, dari abis kejadian itu gue langsung jalan, alhamdulillah lancar sampai Haji Solomot itu lancar, nggak nemu apa-apa lah. Sampai di Haji Solomot ada yang kecapean tuh, kakinya udah mulai kram lah. Soalnya dia juga katanya baru pertama kali naik gunung. Kita istirahat di situ agak lama, sekitar 10
menit 15 menitan lah kita diem di situ, bikin kopi dulu buat ngangetin badan. Ditanya lagi mau lanjutin ngecamp di tempat tujuan kita apa mau ngecamp di sini. Soalnya gue bilang kalau misalnya kita mau ngecamp di tempat tujuan kita masih sekitar 1 jam lagi perjalanannya. Kata anak-anak lanjutin aja bang, kalau di sini kayaknya kurang enak tempatnya. Anak-anak kan pada minta lanjut. Ternyata ada yang ngeliat di situ, katanya ngeliat sosok kakek-kakek gitu bawa tongkat. Dia lagi ngeliatin kita yang lagi pada duduk di situ. Ya udah kata gue mau lanjutin jalan, ya udah kita lanjutin jalan tapi agak santai aja lah, udah mau deket ini sekitar sejam lagi. Kita lanjutin jalan dari Haji Solomot ke Bengawi. Itu jalannya udah mulai makin rapat lah, terus ngelewatin punggungan gunung gitu. Jadi jalanannya kiri kanannya jurang. Kita jalan nemu tanjakan yang agak curam lah. Kalau misalnya naik paling dengkul ketemu dagu. Di situ satu-satu kan jalan naiknya. Gue di situ pindah lagi kan ke belakang, paling belakang lagi bertiga lagi tuh sama Iul sama temennya. Gue pindah ke belakang, gue ke bagian paling akhir naiknya. Pas gue mau naik, kaki gue kayak nyangkut. Pas gue lihat nggak nyangkut apa-apa, tapi kayak ada yang nahan gitu. Menurut gue ini apa sih kok nggak bisa diangkat, kayak nyangkut. Ya udah gue positif thinking aja, nggak tahu kenapa. Bismillah aja lah, diam dulu. Gue istirahat dulu bentar, bilang ke yang anak-anak istirahat dulu bentar, capek bilangnya. Gue tenangin diri dulu, baca-baca yang gue bisa. Nggak lama, alhamdulillah lah, gue bisa lanjutin jalan, naik akhirnya ke atas. Dari tanjakan itu ke Bengawi itu udah 15 menit lagi. Dari tanjakan itu ke Bengawi, alhamdulillah itu nggak ada kejadian apa-apa lah. Nyampe di Bengawi itu kita sekitar 1:30 malam. Nyampe di Bengawi, bagi-bagi tugas, ada yang masak, ada yang bikin tenda. Dan gue itu kebagian bikin tenda. Gue bikin tenda sama temen gue. Pas lagi bikin tenda tuh kayak di arah belakang gue, pokoknya kuping gue tuh ngedenger kayak ada suara anak ayam. Gue di situ mikir ini ayam beneran apa ayam bohongan, kok tengah malam banget. Gue mikir positif, mungkin ayam hutan kali lah. Akhirnya gue diemin aja, bodo amatin lah. Gue lanjutin bikin tenda kelar. Pas gue ngeliat yang masak belum kelar, gue bantuin. Akhirnya masakan kelar, semua jadi. Kita gelar kertas nasi makan di depan tenda. Udah beres makan tuh ada yang masuk tenda. Kita tuh bawa tenda cuman 1 tenda, semua ada 10 orang. Jadi 5 orang di tenda, 5 orang lagi di bivak, di flysheet. Gue bikin bivak. Yang di tenda tuh buat apa, teman-teman gue yang baru pada pertama kali naik lah, kan kasihan. Akhirnya dia pada masuk tenda, beres-beres ganti baju semua buat tidur. Akhirnya gue bikin flysheet, bikin bivak dari flysheet. Pas lagi mau narik tali, gue mau naliin ke pohon. Gue nengok ke arah kanan, terus pakai headlamp ke center. Pas gue nengok, gue ngeliat ada orang tinggi gede, bajunya putih. Pas gue tegesin, kok makin lama nggak ada kepalanya diliatin. Tuh kalau misalnya diiniin berapa meter ya, 3 meter mah ada kali itu ininya orangnya, tapi nggak ada kepalanya. Nah dari situ gue naliin tali ke pohon, buru-buru gue langsung masuk tenda. Gue bilang gue kedinginan. Gue kedinginan, padahal gue takutan di situ. Gue bilang kedinginan, gue masuk tenda duluan lah, tuh lu bikin bivaknya sama anak-anak yang lain aja. Gue akhirnya masuk tenda, ganti baju, gue diem aja di tenda. Bivak udah jadi, gue pindah ke bivak. Gue langsung lanjut tidur tuh di situ. Lanjut tidur, yang lain nggak tahu pada ngapain. Singkat cerita nih, udah pagi lah. Yang rencana awal itu kita mau summit ke puncak tuh jam 5, cuman biasalah namanya anak gunung, bangun di gunung pagi itu, wah hal berat banget. Gue rencana summit jam 5, bangun tidur tuh 5:30. Akhirnya masak dulu segala macem, lanjut ke puncak itu jam 7. Udah kesiangan. Kita dari Bengawi itu ngejar ke puncak Fajar Kencana dulu. Jadi gue naik itu dapat 2 puncak sekaligus, puncak Fajar Kencana sama Salak 2. Pertama dari Bengawi ke Fajar Kencana itu sekitar 1 jam lah santainya jalan. Dari Bengawi ke Fajar Kencana itu alhamdulillah nggak ada apa-apa. Terus nyampe kita di Fajar Kencana, alhamdulillah masih dapat pemandangan bagus lah, lautan awan. Anak-anak pada foto-foto dulu. Gue tanya lagi ini ke anak-anak, kita mau lanjutin gak ke Salak 2? Terus emang pada nanya, treknya kemana bang? Gak usah nanya treknya, nggak bakal kelihatan kalau di sini, soalnya ketutupan. Gue tunjukin aja, tuh puncaknya di sana. Semua pada diem, soalnya dari Fajar Kencana ke Puncak Dot tuh kalau jalan santai 2,5 jam lah.
Akhirnya katanya, ayo kalau mau yang lanjut, kalau mau yang turun ntar dianterin sama si Ferry ini. Kan Ferry udah bilang katanya kalau mau ada yang kecapean kita turun lagi aja. Akhirnya pada mau minta lanjut semua kan, lanjut semua jalan. Kita dari Pajar Kencana tuh turun dulu, jadi kita turun nanti langsung naik lagi. Kita turun, ketemu ada tempat namanya, kalau biasa disebut sama gue itu Batu Lawang. Nah di Batu Lawang itu gue udah ngomong ke si Ferry, kalau bisa kita jangan berhenti di situ, mau rehat sebentar juga jangan dah. Soalnya gue pernah kejadian tuh waktu pertama kali naik ke situ, udah tahun 2019 awal lah. Naik ke situ tuh gue ngecamp di situ pas jam 2 malam tuh, itu di situ ke apa lagi enak-enak kopi ditemenin sama nenek-nenek. Yang lain tuh udah tidur, gue ngopi cuma berdua jam 2 malam sama temen gue berdua, ditemenin sama nenek-nenek. Nenek-neneknya tuh ya nggak jauh lah jaraknya dari kita, paling cuma 5 meter lah. Di situ waduh, udah makanya gue udah pesan ke si Ferry, kalau bisa kita jangan berhenti di Batu Lawang itulah, kita langsung lanjut aja. Ada yang kecapean di situ. Ini yang gue takutin. Pas gue lagi diem, gue nengok batunya, kan batu itu kayak ada goa lah, gua kecil, kalau misalnya orang masuk bisa lah satu orang masuk. Di situ gue nengok ada mata dua merah, tapi nggak ada mukanya, cuma mata doang, kelihatannya mata nyala gitu. Wah dari situ gue langsung, ayolah kita lanjutin jalan, bentar lagi kok. Gue takut juga kan di situ. Akhirnya gue lanjutin jalan. Dari situ alhamdulillah nggak ada apa-apa, nyampe di tanjakan webbing lah gue sebutnya, soalnya itu pakai tali, nanjak harus dibantu pakai tali webbing. Di situ kita nanjak satu-satu, naik satu-satu, pelan-pelan, alhamdulillah lancar semuanya. Jadi itu di Salak 2 tuh tanjakan yang harus dibantu pakai webbing itu ada sekitar 6 tanjakan lah yang harus pakai webbing. Kita udah ngelewatin semuanya, nyampe di pertigaan tuh. Kalau misalnya ke belok ke kanan gitu, kita turun ke arah Curug Nangka, jalur Curug Nangka. Kalau ke kiri itu ke arah puncak. Nah kita jalan lanjut terus sampai nemu lahan gambut. Itu kalau misalnya diinjek ngeri juga sih, kalau misalnya kita salah nginjek aja udah ngejeblos ke bawah. Kita jalan, ketemu ada orang pendaki lain lah, lagi turun. Pas ditanya, bang di atas ada yang naik lagi nggak ada, kita rombongan terakhir nih turun, satu-satunya rombongan yang naik hari itu. Ya udah kita makasih ya bang, kita ini langsung lanjut jalan lah. Kita jalan, ada lahan gede dikit, kita ngelewatin lahan gede dikit itu, terus ada kayak apa ya, tanam pohon tapi kayak bikin terowongan gitu, terowongan kecil. Nah pas di situ gue kan jalan tuh dari awal jalan naik tuh di belakang mulu sama Iul sama temennya tuh. Pas gue lagi jalan, Iul langsung tiba-tiba berhenti. Kata gue, kenapa Iul? Ntar dulu bang, itu di dekat lobang tuh yang ada pohonnya, itu kok gue ngeliat kayak buntut warna putih. Buntut apaan? Oh, nggak ada apa-apa. Ah lu mah ngeliat ituan kali, halu doang. Gue bilang halu kan. Ya udah kita lanjutin jalan aja, ngejar yang di depan tuh ketinggalan kita. Ya udah kita lanjutin jalan. Kata gue biarin aja, udah nggak usah dipikirin, itu mah halu. Lanjut jalan, nyampe lah di Puncak Bayangan. Dari Puncak Bayangan itu deket lah, 5 menit lagi ke Puncak Salak 2 nya. Kita lanjutin jalan, alhamdulillah nyampe di Puncak Salak 2. Kita diam di Puncak Salak 2, foto-foto, makan segala macam, 1 jam lah, sekitar 1 jam. Kita turun dari Puncak Salak 2 ke camp itu jam 12 siang. Kita turun, alhamdulillah lancar, nggak ada apa-apa. Nyampe tempat camp Beheng Awi itu, Satria Beheng Awi. Kita nyampe bawah. Pas nyampe bawah ternyata air yang ada di tempat camp tuh habis. Kita nggak ketahuan habisnya, tahu-tahu udah habis aja, saking kebanyakan minumnya kayaknya kita harus salah perhitungan. Iya ya? Salah perhitungan. Udah nyampe tempat camp, istirahat sebentar, packing pulang. Kita akhirnya packing pulang.
sekitar jam turun tuh 2:30 kita turun dari Kesatria Bangawik. Gua jalan duluan tuh berempat, gua, Iyul, temennya Iyul sama temennya Ferry itu jalan berempat ke Haji Solomot. Pas pertengahan jalan ada suara aungan harimau gitu dari sebelah kanan, semak-semak sebelah kanan. Panik kan, kaget, kata gua suara apa nih, tapi yang lain alhamdulillahnya nggak ada yang ngedenger sih, gua nggak ngelihat respon yang panik juga. Lanjutin jalan tuh, gua doang yang ngedenger. Kita lanjutin jalan, nyampe di Haji Solomot, kita nungguin rombongan yang belakang kan ketinggalan. Soalnya gua duluan buat nyari tampungan air di situ. Soalnya kasihan yang baru naik pertama kali itu udah dehidrasi banget, mukanya udah pada pucat. Nyari tampungan air nggak nemu, akhirnya kita bablasin lagi ke bawah. Jadi pas lagi jalan turun kita nemu kayak kali kecil tuh, ada airnya, cuman agak kotor lah, akhirnya kita saring dulu. Pas kita mau ngambil air tuh, temen gua ngelihat ada pohon. Jadi ada pohon tuh, ada kepala orang lagi nengok gini. Jadi kayak gimana sih, ngintip gitu. Kata dia ngeliatin terus kan. Pas itu belum cerita, dia ngeliatin, ditepok sama si Ferry. "Hei, lu kenapa?" Enggak. Oh, dia nggak mau cerita kan, dia di situ. Enggak, dia ngomongnya ya nggak apa-apa. Akhirnya kita nyaring air, nungguin yang rombongan belakang juga. Udah yang di belakang udah agak kedengeran, kita tungguin lagi, ketemu sama rombongan belakang. Kita suruh pada minum dulu lah. Di situ istirahat dulu sebentar tuh yang rombongan belakang. Kita mutusin lanjut jalan duluan. Kita jalan duluan dari kali kecil itu, kita langsung ke Patilasan. Nyampe di Patilasan, nggak ada orang yang naik, nggak ada orang yang turun, cuman kita aja tuh rombongan yang turun. Nungguin di Patilasan lama, sekitar setengah jam nggak ketemu sama yang rombongan belakang. Kesel kan, udah mana banyak nyamuk, udah sore, nggak datang lama. Udahlah, kita turun aja ke pos registrasi, tungguin di pos registrasi. Akhirnya kita turun tuh berempat ke pos registrasi, tungguin nyampe di pos registrasi, ketemu yang jaganya, kita salam dulu, ketemu naruh keril, kita tungguin rombongan belakang. Kita tungguin hampir sejam itu, kita nungguin nggak turun. Akhirnya gue mutusin naik lagi nih. Gue, Yul sama Ferry akhirnya mutusin naik lagi. Gue susurin terus treknya sampai hampir ke pos 1. Itu kita nggak nemu rombongan yang belakang. Ya udah, kita mutusin turun lagi aja. Siapa tahu dia lewat terabasan apa langsung turun, kita nggak ketemu. Akhirnya gue turun lagi, nyampe pos registrasi ternyata belum turun juga. Kita tungguin lagi sampai azan maghrib. Pas kita mau naik lagi nih sama yang jaga posnya, akhirnya mereka turun. Pas ditanya, "Kok lu pada lama banget turun?" Yang jadi leader tuh dia, temennya si Ferry, dia bilang katanya, "Gue pas lagi jalan tuh kayak ada yang manggil buat belok. Ternyata dia belok ke arah tebingan yang salah. Kan harusnya kalau turun tuh kita belok kiri. Nah, dia beloknya ke kanan. Jadi tebingannya kita kalau misalnya jadi tebingannya bukan turun malah naik gitu, tebingan naik. Akhirnya dia muter balik, udah ngerasa sadar kesasar, dia muter balik dari jalan lagi. Alhamdulillahnya ketemu. Akhirnya dia turun, nemu jalur yang benar. Nyampe pos registrasi itu pas azan maghrib mereka. Nah, di situ kan ditanya semua. Ya, alhamdulillah di situ, walaupun mereka bilang kayak hal-hal yang ada di luar nalar lah. Udah, masa kita dari sisa itu berarti 6 orang itu dalam rombongan belakang, semuanya kayak ada yang ngebisikin buat belok ke arah yang salah itu. Makanya nyasar semua. Padahal sebenarnya itu temannya Ferry itu dia udah pernah 3 kali ke situ. Gak bakal mungkin kan, pasti dia udah apal jalur lah. Dia sampai nyasar begitu. Ya udah, kita tanya, udahlah nggak usah dipikirin lah, yang penting kita selamat nyampe bawah lah. Akhirnya semua alhamdulillah tuh nyampe di pos registrasi. Dari pos registrasi kita jalan ke parkiran, alhamdulillah lancar, nggak ada apa-apa. Sampai di parkiran udah alhamdulillah semuanya selamat semua ya. Iya. Paling segitu aja ceritanya ya. Iya. Gue mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang perjalanan lo tadi, kita review ke belakang lagi ya. Iya. Sebelumnya gue bakar rokok dulu bentar. Iya.
Lu kan naik tuh dari jalur Aji Saka ya. Itu jalurnya jalur lama apa baru sih? Kalau itu jalurnya emang udah lama, cuman jarang yang tahu lah, soalnya masih jalur ilegal. Oh, ilegal. Gue kan taunya kayak Cidahu atau Cimelati Iya, gitu kan, yang jalur terkenal resmi. aja ya. Iya iya. Berarti lu tapi banyak yang naik dari situ. Banyak, Ada posnya juga ya. ada pos-posnya, pos Mungkin- bikinan. Bikin itu mungkin warga-warga sekitar aja yang Di ngelola situ ya. ada yang ngelola ini apa, komunitas Oh, komunitas sadar wisata gitu ya. komunitas pendaki gunung juga. Oh, pendaki gunung. Iya, Oh. Tapi bukan warga-warga situ atau warga situ juga? bukan. Bukan warga situ. Iya. Oh, tapi banyak yang lewat situ ya. Banyak banget malah. Gue baru tahu soalnya lo jalur situ. Iya. Salak itu ada berapa jalur sih sebenarnya? Udah banyak sih kalau dihitung itu, yang gue tahu ada sekitar 25 lah. 25-an ya. Iya. Gak usah lo sebutin lah, banyak banget ya kan. Nggak hafal semua namanya Oh, juga. nggak hafal juga ya. Berarti lo lewat jalur Aji Saka. Itu gue pengen tahu nih gambaran sedikit, nama setelah base camp itu kan apa? Patilasan ya. Patilasan. Kayak namanya creepy banget tuh. Tuh lu bisa gambarin sedikit nggak sih tempatnya kayak apa gitu? Jadi kayak bangunan gitulah, bangunan rumah. Mm-mm. Di dalamnya itu ada makam keramat lah sebenarnya. Mm-mm. Kurang tahu, lupa sih nama makamnya itu, makam Mbah apa itu. Jadi di dalamnya itu kalau nggak salah ada 2 makam. Heeh. Bangunannya tuh lumayan gede sih, luasnya kira-kira ada kali 10 meter kali 10 meter mah. Tapi terawat gitu. Terawat, emang banyak yang sering ziarah di situ. Oh, berarti masih bersih lah, masih Masih emang masih dipakai buat Iya, ziarah-ziarah di masih situ dipakai ya. ziarah. Itu ada pos atau cuman kuburan itu aja? Petilasan itu aja? Pos selanjutnya Enggak, pas di tempat itu, pas di petilasan itu. Cuma ada petilasan itu doang. patilasan itu Enggak ada aja. pos atau Nggak enggak ada apa gitu. Enggak ada. Itu samping-sampingnya itu kayak apa sih, kayak pohon pinus atau kayak gimana gitu? Ya kalau di situ samping-sampingnya pohon pinus. Pohon pinus gitu ya? Kalau ke sebelah kirinya itu langsung jurang gitu. Langsung jurang. Iya. Berarti itu udah agak ke atas juga tuh ya? Itu lumayan sih, kalau dari pos registrasi jalan sekitar 15 menit 20 menitan. Oh. Berarti lu kan itu berarti treknya trek malam ya? Ya trek malam. Serem juga berarti pas lewat situ ya? Iya, itu juga nggak terencana trek malam. Iya karena temen lu Iya. nungguin temen lu yang sampai Iya. sore itu ya. Nggak Dari dateng-dateng. jembatan. Habis itu kan lu lewat pos 1 ya? Iya, pos Pos 1 1. tadi gue lupa ada kejadian apa pos 1? Pos 1 itu kejadian pertama kabut tebal kan. Oh iya. Itu lu pas kejadian, ini kan abis dari petilasan lu ketemu kabut tebal tuh. Kabut Iya. tebal itu di pos 1 pas sebelum pos 1? Dari sebelum pos 1 itu udah ada kabut tebal. Tebal banget tuh. Tebal banget. Jalurnya nggak kelihatan. Jarak pandang tuh cuman itu dari kita doang. Semeter 2 meter Iya, paling. semeter 2 meter doang. Jalurnya nggak jelas banget jadi. Nggak jelas. Ketutup. Iya, Lu sempat berhenti terus kebuka, Tutup jalan lagi, ketutup lagi. lagi. Tapi akhirnya lancar gitu. Alhamdulillah lancar ke atas. Nah pas di pos 1 kan temen lu ngeliat kayak ini ya. Lu apa temen lu yang Gua lihat, itu yang gua yang lihat. yang ngeliat kayak ada sosok putih gitu Iya, ya? kayak bayangan putih. Itu jelas banget apa Kayak samar-samar gitu sama- sih. masih lu juga masih di situ masih agak ragu ya itu Masih agak ragu. mungkin kabut atau apa Iya. gitu ya positifnya ya. Ya positif. Jangan-jangan Miska lagi. Gue ngeri juga Miska. tuh kalau ada kayak gitu ya kan. Oh ya Positif. pas di Haji Solomon kan temen lu ngeliat tuh ya Yang kakek-kakek kakek-kakek itu ya. Itu ceritanya pas di tempat atau pas di bawah sih ceritanya dia? apanya? Dia cerita kalau ngeliat kakek-kakeknya itu. Pas di bawah. Oh pas di bawah. Berarti pas di pos haji itu dia nggak ngomong. Dia nggak ngomong, emang dia udah ngerti lah kalau misalnya lagi naik itu jangan cerita apa-apa. Oh dia cuma minta udah kita jalan aja Kita deh. jalan aja. Dia emang mintanya buru-buru banget. Buru-buru Gue banget. juga ya? udah ngerti sih kalau misalnya dia dari cara dia ngomong juga kayak takut. Iya. Oh iya sebelum Haji Solomon kan lu ketemu lahan gambut ya? Iya. Jalan gambut ya? Iya, jalan Itu lu takut berhenti situ karena sempet ngelihat tapak harimau Iya, itu di seminggu pendakian sebelumnya. seminggu sebelumnya kan gue naik ke situ juga, cuman tektok. Heeh. Nah itu ngelihat di situ di sebelah kanan jalur. Oh, lu takutnya Takutnya ada lagi ada ngelewat. lagi gitu ya. Iya, anjir. Emang ekstrim banget sih Salak ya. Macetnya Iya. banyak kan sih jalurnya? Alhamdulillah sih jarang nemu. Jarang nemu macet ya. Iya. Terus lu kan pas ngecamp kan 5 orang di dalam tenda, 5 5 orang di flysheet. Di flysheet Itu kondisinya untungnya nggak hujan ya. nggak hujan untung. Itu kalau hujan kan payah semua ya. Lumayan. Basah semua. Yang lu lihat pas di pos lu camp itu, Iya. kan lu lihat sosok yang gak ada kepalanya itu ya. Iya, sosok nggak ada kepalanya. Itu lu jelas banget gak sih? Lebih jelas dari yang di pos bawah itu nggak? Itu lebih jelas banget. Lebih jelas banget. Jarak juga nggak terlalu jauh lagi. Nggak terlalu jauh. Iya, Hampir 3 meter tuh yang ngeliatnya ya, tingginya. tinggi. Kira-kira ya. Kira-kira sekitar Bajunya itu gimana Putih. sih? Putih. putih, baju putih, kelihatan cuma setengah kalau bawahnya. Oh, berarti cuma dari sini sampai setengah aja. Iya, Nggak ada kepalanya. nggak ada kepalanya. Jadi kayak berdiri gini. Waduh, anjir.
Ini dari situ langsung masuk tenda makanya. Iya. Tapi abis lu kan masuk tenda, lu tidur di tenda apa balik lagi ke flash? Balik lagi ke flash. Oh, balik lagi ke flash. Lu Iya. cuman ganti baju segala macam Ganti situ baju ya. segala macam. Anjir. Terus kan puncak abis dari camp lu itu puncak apa ya sebelumnya? Fajar Setelah itu? Kencana. Fajar Kencana. Ya. Lu kan abis itu kan jalan ke Fajar Kencana ya, yang pas Iya. pagi-pagi gitu. Iya, Fajar Itu Kencana. mungkin rencananya lu mau sunrise di situ kali ya? Iya, mau sunrise Mau sunrise itu, itu cuma tapi kesiangan. Tapi untung masih ada pemandangan Lautan awan. lautan awan. Nah, ini nih yang serem nih yang tadi gue denger lu tuh. Abis dari situ kan lu ketemu batu apa? Disebut Batu Lawang lah. Batu lawang. Itu pos atau gimana sih? Atau sebutan orang-orang aja itu? Batu Di lawang. situ itu ada kayak batu, kalau misalnya ada kali segede gajah mah. Segede gajah. Itu ada lobangnya di kiri kanan. Lobangnya buat satu orang masuk lah. Ada dua tuh lobangnya kiri kanan. Itu melihat mata merah gitu ya. Mata merah situ. Dan pendakian yang sebelumnya lu ngelihat Ada nenek-nenek. nenek-nenek. Karena lu ngecamp di situ. Iya, waktu pas pertama itu gue naik ke situ sama senior gue kan. Diajakin camp di situ. Gue belum tahu apa-apa kan. Baru pertama kali ke situ. Sebenarnya lu tahu nggak situ horor? Sih tahu dia emang orangnya Sengaja. pada sableng semua bang. Gila, itu nenek-neneknya sosoknya kayak gimana sih? Jelas banget atau kayak gimana? Jelas banget. Orang gue lagi ngopi berdua sama temen gue. Lagi enak-enak kopi, baru jadi tuh kopi. Tiba-tiba nenek-nenek lewat jalan bukan pakai tongkat sih, kayak bongkok gini. Jalan biasa. Langsung masuk tenda dong berdua. Gila, itu kayak nggak mungkin juga ya nenek ke atas malam-malam ya. Nggak bakal. Orang jalannya aja kayak yang susah gini masih udah bongkok. Iya. Jalannya kayak warga sekitar gitu aja ya, Pak. Iya. Apa dia gaya jalannya kayak warga asli situ ya. Iya. Padahal nggak mungkin juga nenek-nenek sampai ke atas itu. Kita aja jalan udah susah. Iya, apalagi nenek. Apalagi nggak ada rumah juga di situ ya Iya kan. nggak ada. Gila anjir. Itu pendakian yang sebelumnya lu berapa orang tuh yang pas ngecamp di situ? Itu 8 orang sih. 8 orang. Yang lain cuma lu berdua doang tuh. Berdua. Emang kebetulan itu yang lainnya udah pada tidur. Oh, bajunya kayak apa sih yang dipakai nenek itu? Kalau bajunya soalnya nggak ke senter, gelap sih. Cuma ngeliat kayak wujudnya. Cuman doang. jelas wujud itu Wujudnya nenek-nenek. jelas nenek-nenek. Gila anjir. Abis itu lu naik puncak aman lah ya. Aman. Aman gak ada apa-apa. Pas turun juga nggak terlalu banyak kejadian sih ya. Pas turun paling cuman yang itu aja tuh, yang temen gua kayak dikasih jalan yang salah. Iya, itu kan paling ekstrim yang udah di bawah itu kan. Berarti lu kan udah sempat nyusulin ke atas. Iya, tapi nggak Nggak ketemu sama sekali. Berarti kemungkinan besar dari pos 1 tuh lu langsung nyasar gitu ya dia. Iya. Salah belok. Salah belok. Dan semuanya nggak ada yang sadar Nggak ada sampai yang sadar. ketemu tebing yang ke atas itu. Iya. Gila. Untung nggak ada yang nyoba lanjut naik ke atas terus puncak Untungnya lagi. alhamdulillahnya pada nggak egois semua. Akhirnya muter balik tuh. Terbalik. Muter balik ke belakang, ketemu jalur, nggak lama ketemu lu di bawah semua tuh ya. Ketemu Sehat gua. semua ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anjir. Pendakian Salak emang Salak itu terkenal mistisnya juga sih. Kenal banget. Jawa Barat dekat lagi dari Jakarta kan, banyak orang Jakarta main situ-situ Iya. juga kan. Gila. Puncaknya itu udah berapa sih? Gue juga Salak tuh kan banyak orang bilang puncak 1, 2, 3, 4. Kalau sekarang sih denger kalau dilihat di Facebook itu ya ada 14. Ada 14. Iya. Tapi nggak tahu bener apa enggaknya itu 14. Jadi kayak gimana sih itu gunungnya punggungannya ada banyak. Jadi orang ketemu punggungan yang udah di atas dibilangnya puncak gitu. Iya, kayaknya dibilang puncak gitu. Oh, tapi yang resminya berapa puncak tuh? Kalau setahu gue sih yang resminya itu puncak Salak 1 sih. Puncak Salak 1. Iya. Yang ada kuburan Iya, apa? makam di Makam atasnya. ya. Makam tapi mungkin nggak ada mayatnya kan, cuma kayak Makom lah sebenarnya. makom ya. Iya. Nggak ada mayatnya sebenarnya Nggak ada kan, jasad. karena cuma kayak Bentukan makam. bentukan makam aja ya. Itu yang resminya ya, yang Iya. itu ya. Buat teman-teman yang mau naik Gunung Salak, minta temenin Mas Alvan, boleh lah. Dia udah lumayan pro nih naik Gunung Salak. Aduh. Sering banget ya. Enggak sih, enggak terlalu sih, enggak dibilang sering juga enggak terlalu sih. Cuman rumah lu kan nggak jauh juga. Iya, kan, nggak dari Gunung jauh Salak sih. kan. Iya. Tapi masih mau nerima tamu kan kalau buat ke Gunung Salak mah. Ya boleh-boleh aja lah. Ya buat teman-teman Kita silaturahmi lah. Iya, buat teman-teman yang mau minta temenin boleh ke gunung-gunung lain mungkin terima juga kali ya. Ya alhamdulillah terima sih kayak ke gunung gede gitu. Ya pokoknya buat teman-teman misalnya ada keluarga segala macam pengen bikin trip tapi bingung minta temenin siapa, boleh kontak-kontak Mas Alvan. Nah, dia suka bikin open trip pendakian soalnya kan. Iya. Ya udahlah, thank you banget nih Mas Alvan udah Iya, sehat cerita di makasih, Lentera Bang. Malam, sukses buat usahanya, lancar Amin. terus rezekinya. Amin. Oke teman-teman, makasih juga yang udah dengerin sampai habis. Jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe channel ini biar gua sama Jamal rajin terus nyari narasumber sesuai keinginan kalian nih. Narasumber pendakian gunung yang kalian mau. Nih gue bikin juga nih. Sering-sering nanti gue bikin deh.
gue cari-cari lagi narasumbernya. Mungkin teman-temannya Mas Alvan ada yang mau cerita-cerita lagi, boleh lah kontak-kontak kita. Udahlah, biar nggak kebanyakan cincong, sampai sini aja. Gue Adit dan Mas Alvan, sampai jumpa. Instagramnya apa nih? Buat teman-teman siapa tahu mau follow-follow. Instagram sih Instagram sia. Iya. Tinggal sebat buat saya di sini. Nah, Usut punya itu kan singkat apa?